Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala kulli dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita bisa kembali berjumpa walau dengan media Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan tentunya keberkahan dalam agenda-agenda kita yang insya Allah rutin akan senantiasa kita laksanakan setiap Ahad sore. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita senantiasa bisa mengikuti agenda-agenda kajian-kajian yang dimana insya Allah itu akan menambah wawasan kita, menambah tentunya kebersamaan kita, karena itu salah satu spirit kebersamaan itu di dalam menghadapi berbagai permasalahan ya tentunya yang memang selama ini sepertinya bertubi-tubi begitu ya, apalagi kalau kita mencermati berbagai kondisi konflik begitu ya, yang itu memang bagaimanapun begitu sangat mudah terindra, apalagi beberapa pekan yang lalu tentunya kita sama-sama mengetahui ada beberapa tokoh begitu ya yang secara tidak langsung intinya memahami, meyakini bahwa Islam itu bukanlah ajaran yang sempurna. Nah, berkaitan dengan itu, alhamdulillah edisi Bedah Kapah pada pekan ini yaitu bertemakan syariah Islam butuh diterapkan, bukan di rekontekstualisasi. Nah, ini tidak lepas dari adanya statement dari salah satu tokoh begitu ya, yang dianggap tokoh mungkin ya lebih tepatnya, atau yang tapi yang pasti beliau adalah seorang pejabat publik begitu. Artinya sangat disayangkan ketika statement-statementnya itu seolah justru sebagai kaum muslim, sebagai orang Islam, dia tidak meragukan lah, tidak percaya dengan kesempurnaan Islam. Padahal jelas di dalam firman Allah yang telah saya tadi bacakan di awal dalam surat Al-Maidah ayat 3, bagaimana Allah telah menyampaikan bahwa agama ini sudah sempurna begitu ya. Baik, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir ada Ustadz Dian. Kebetulan guru kita Ustadz Deni pada sore hari ini ada halangan sehingga tidak bisa membersamai kita di sore hari ini. Tapi walaupun begitu, insya Allah di tengah-tengah kita sudah banyak lah guru-guru kita yang lainnya. Ada ya Ustaz Jajang gitu ya. Ada Ustaz Rangga kebetulan ya. Insya Allah nanti bisa diskusi terkait tema ini. Tentu untuk kesempatan pertama kita akan berikan kepada Ustaz Dian yang akan menyampaikan terkait Bedah Kapah edisi kepekan ini ya, terkait adanya rekontekstualisasi, mengucapkannya juga agak-agak susah gitu bahasanya. Sesuatu yang memang mengagetkan tentunya bagi kita, apalagi kita senantiasa diingatkan begitu ya, dan meyakini bahwa Islam itu sudah sempurna, tetapi ternyata masih saja ada yang meragukan. Kalau yang keraguan itu datang dari orang di luar Islam, mungkin kita tidak terlalu mempermasalahkan begitu ya. Tetapi akan sangat disayangkan apabila yang melakukan atau mengeluarkan statement itu justru muncul dari orang yang mengaku Islam. Ini apalagi sebagai tingkat pejabat publik atau tokoh begitu ya, khawatir nanti justru orang masyarakat ada yang mengaminkan. Nah, ini akan merusak gitu keimanannya ya. Karena keimanan itu adalah keyakinan yang pasti, yang harus 100%, tidak boleh berkurang. Walaupun kurangnya cuma 0,1% begitu, jadi 99,9% itu nggak boleh, bahaya ya. Maka keyakinan itu harus yakin 100%, tidak boleh berkurang. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita saling menguatkan begitu ya, dan dalam tema ini yang kebetulan yang diangkat adalah tema yang memang up to date begitu ya, sehingga
apa sih sebetulnya bahaya dari statement-statement orang yang ditokohkan atau orang yang merasa sudah betul-betul paham terkait agama ini, tetapi statement-statementnya begitu sangat mengkhawatirkan, disayangkan. Dan tentu ini bukan dilakukan oleh 1-2 orang ya, bahkan ada beberapa orang yang dianggap tokoh begitu, yang dianggap pejabat publik bahkan, tetapi statement-statementnya itu khawatirnya itu justru membuat perpecahan di antara kaum muslim dan bahkan sesama kelompok-kelompok Islam yang lainnya ya, sesama muslim ataupun dengan pemeluk agama yang lain. Tentu ini khawatir begitu kalau tidak kita sikapi, khawatir nanti berdampak pastinya ya, apalagi orang yang menyampaikan itu adalah orang yang memang betul-betul diperhatikan, artinya itu menjadi tujuan atau menjadi pandangan bagi sebagian orang. Baik, kita langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustaz Dian untuk membedah kapah edisi pekan ini. Tafadhol Ustaz Dian. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb yang maha menguasai jiwa kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kuwah, diberikan kekuatan untuk dapat hadir bersama-sama melaksanakan salah satu agenda thalabul ilmi, yaitu bedah kapah. Mudah-mudahan dengan kita menyempatkan hadir di acara kajian ini menjadi wasilah turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan suri tauladan di antara kita semua, beliau adalah penutup rangkaian para nabi dan rasul, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat serta salam tetap terlimpah curah kepada beliau, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'innya, dan kepada kita semua selaku umat yang terus berusaha mengikuti sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufantahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Shadaqallahul azim. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-A'raf ini ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah akan jadikan mereka sebagai penghuni neraka. Dan kemudian Allah menjelaskan, bertanya kepada kita, siapakah orang yang lebih zalim selain dari orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah orang yang lebih zalim atas kedolimannya, seperti itu. Nah kemudian Allah menyuruh ya orang yang zalim tersebut, yang mendustakan ayat-ayat Allah, agar masuk ke dalam neraka ya bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu masuk ya ke dalam neraka. Nah, setiap ada satu kali umat masuk, maka penghuni neraka yang ada di neraka kemudian melaknat
sekelompok orang yang masuk ke dalam neraka. Kemudian orang-orang yang baru masuk ke neraka berkata, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Kemudian datangkanlah siksaan kepada mereka, seperti itu. Kemudian orang-orang yang masuk lebih dulu ke dalam neraka, mereka mengatakan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun ya atas kami. Ya, artinya orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah, baik yang sebelum mereka, yang mengikuti mereka, semuanya mereka ada di dalam neraka. Innal ladzina kazzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri dengannya, ya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Artinya doa-doa ya yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh orang yang melakukan kedustaan kepada ayat-ayat Allah, maka Allah tidak akan terima. Wala yadkhulunal jannata, dan Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat, sampai seekor unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Artinya orang yang mendustakan ini tidak mungkin ya bisa masuk ke dalam surga sebagaimana unta yang tidak masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika nazil mujrimin, dan demikian itu kami balas ya bagi orang-orang yang berbuat dosa. Lahum, bagi mereka, min jahannam mihadun, dari disediakan tempat tidur atau kasur dari api gitu ya. Wa min fawqihim ghawash, dan di atas mereka ada selimut yang sama terbuat dari api. Wa kadzalika nazil dzalimin, yang demikian itu kami membalas kepada orang-orang yang zalim. Ini ayat Allah sebagai tazkirah ya untuk kita semua bahwa tidak main-main Allah mengancam bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, pada kesempatan kali ini, Buletin Kafah yang bertema Syariah Islam butuh diterapkan, bukan direkontekstualisasi seperti itu. Nah, ini saya sampaikan pembukaannya dulu gitu ya. Kenapa di Buletin Islam ini muncul judul yang demikian? Ternyata ini mulai ya dari keterangan ataupun pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang berbicara perlunya fikih Islam alternatif pada acara Annual International Conference on Islamic Studies, atau bahasa Indonesianya Konferensi Internasional ya Kajian Islam ke-20 tahun ya, yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 25 sampai 29 Oktober 2021. Nah, acara International Conference ini dibuka ya oleh Wakil Presiden yakni Ma'ruf Amin yang mengusung tema Islam in a Changing Global Context, Rethinking Fikih Reactualization and Public Policy. Jadi temanya itu ya, Islam dalam dalam konteks perubahan global, kemudian rethinking fikih reactualization and public policy, memikirkan kembali tentang pelaksanaan kembali fikih dan kebijakan-kebijakan publik seperti itu. Nah, Menteri Agama ini menyatakan bahwa sangat penting untuk melakukan rekontekstualisasi sejumlah konsep fikih dalam rangka merespon tantangan zaman. Nah, sebelum kita membahas jauh apa itu rekontekstualisasi, nah kalau ini kan penggabungan kata dari bahasa Inggris ya yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Re atau ri ini diartikan sebagai mengembalikan, kemudian kontekstual. Nah, kita paham ada tekstual, kemudian ada kontekstual. Kalau tekstual itu ya sesuai dengan tersurat gitu ya di dalam teks-teks baik itu Quran dalam hadis. Nah, kalau kontekstual itu adalah intinya maknanya, hakikatnya atau esensinya seperti itu. Sasi di sini adalah proses. Jadi rekontekstualisasi ini adalah proses untuk
mengembalikan kepada inti ajarannya. Nah, mengembalikan kepada esensi ajarannya saja, mengembalikan kepada nilai-nilai ajaran Islam saja seperti itu. Nah, nantinya maksud merespon tantangan zaman itu adalah disesuaikan dengan zaman yang sekarang seperti itu. Nah, yang menjadi dasar atau landasan kenapa Menteri Agama menyampaikan hal itu setidaknya dirangkum dari beberapa media massa elektronik ada 4 alasan. Yang pertama pengamalan Islam ini adalah pelaksanaan dari nilai-nilai substansialnya. Jadi pelaksanaan dari pesan-pesan utama ajaran Islam yang berupa tauhid, kemudian kejujuran, keadilan, dan rahmat. Kedua, model pelaksanaan fikih ini harus disesuaikan dengan realitas aktual agar tidak bertentangan dengan pesan-pesan utama Islam itu sendiri. Nah, beliau menyatakan ya dalam hal ini para pemikir Islam sepanjang sejarah telah membuka ruang dan menyediakan perangkat-perangkat intelektual berupa khazanah ilmu-ilmu tafsir, hadis, usul fikih, dan sebagainya. Beliau menjelaskan bahwa aturan agama itu ada yang bersifat universal dan tidak berubah, dan ada juga yang sifatnya itu berubah atau fleksibel, yakni sesuai dengan situasi, waktu, tempat, dan waktu tepat yang terus berubah. Seiring perubahan itu, maka fleksibilitas aturan agama yang bertentangan dengan aturan agama universal, yang menurut dia itu harus berubah. Gitu. Jadi ketika ada aturan yang itu bertentangan dengan aturan agama universal, maka harus berubah pula untuk seiring dengan kehidupan yang terus berubah. Nah, fleksibilitas norma atau aturan agama sebenarnya menurut beliau telah dimulai pada abad awal Islam, yakni di saat berbagai aliran mazhab muncul dan berkembang. Nah, selama 5 abad terakhir, praktik ijtihad yang digunakan untuk membuat aturan-aturan baru pada umumnya ini telah berakhir di dunia Islam Muslim, ya. Nah, ketika Muslim kontemporer, artinya Muslim yang generasi baru sekarang, gitu ya, bukan generasi yang salafus saleh, generasi yang terbaru mencari bimbingan agama, maka sumber referensinya adalah produk abad pertengahan, yakni generasi salafus saleh, ya, ke belakang seperti itu. Nah, di tengah beliau menyatakan bahwa di tengah perubahan yang demikian pesat, dunia membutuhkan sebuah fikih Islam alternatif yang akan dirangkul dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam di dunia. Nah, itu yang kedua, ya, alasannya. Yang ketiga, pentingnya rekontekstualisasi fikih adalah dakwah Islam harus dijalankan dengan tetap memelihara harmoni masyarakat secara keseluruhan. Dan alasan keempat, nah, walaupun ya tidak menjadikan non-Muslim itu berpindah agama menjadi Muslim, diadopsinya nilai-nilai substansial Islam sebagai nilai-nilai pelaksanaan dalam masyarakat ini merupakan capaian dakwah yang amat tinggi harganya. Nah, itu referensi, ya, sebagai informasi awal kenapa di Buletin Kafah kemudian dibahas hal itu. Nah, dari kalau kita tadi sudah disampaikan bahwa rekontekstualisasi ini adalah proses untuk mengembalikan kepada intinya saja, kepada esensinya saja, kepada maknanya saja, kepada hakikatnya saja. Nah, ini apakah berbahaya ataukah tidak? Ya, sekarang kita akan coba terapkan ke dalam salah satu ayat, misalkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya ayat ini merupakan seruan bahwa menerapkan hukum Islam itu merupakan sebuah kewajiban, gitu ya. Nah, ini merupakan esensi, ya, kontekstualnya. Ini merupakan esensinya itu harus menerapkan aturan-aturan Islam. Ternyata aturan Islam itu kalau dilihat dari sejarah setelah Rasulullah SAW itu digunakan oleh para sahabat berdasarkan ijma sahabat, yaitu menggunakan sebuah institusi yang bernama khilafah seperti itu. Nah, para sahabat kemudian sampai generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in,
kemudian generasi imam mazhab, bahkan sampai ke khilafahan Abbasiyah, ya Utsmaniyah, Turki Utsmani, itu semuanya menggunakan kekhilafahan konsep pemerintahannya untuk melaksanakan ayat-ayat Allah seperti itu. Nah, ketika proses ya dikembalikan kepada kontekstualnya, maka ayat-ayat Allah itu tidak harus diterapkan melalui khilafah. Bisa diterapkan melalui sistem yang lain, sistem republik. Nah, kemudian sistem termasuk kapitalis, bahkan komunis. Ya asalkan ini ya, menurut Yakut itu asalkan esensinya, nilai-nilai Islamnya itu tetap ada, yakni aturannya itu bisa dilaksanakan. Ini bahayanya bahwa pemahaman ini harus di counter gitu ya oleh kita karena bisa merusak pemahaman kaum muslimin. Kemudian di sini juga tadi dibahas terkait ya, kita sudah disediakan perangkat-perangkat, betul ya, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada usul fikih. Artinya untuk melakukan proses istinbat, penggalian hukum, nah itu sangat memungkinkan, betul gitu ya. Kemudian dilihat dari masa generasi dulu, ya memang ada ruang untuk melakukan ijtihad. Tetapi ijtihad ini tidak liar gitu ya, bukan sesuatu yang sudah ada kemudian dalilnya di Quran, di hadis kemudian diijtihadkan, itu bukan seperti itu. Bahkan bertolak belakang dengan yang ada di Quran dan Sunnah gitu ya, di hadis. Justru proses ijtihad di dalam Islam itu boleh dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapabilitas apabila di Quran ya tidak secara sharih ya, tidak secara jelas disebutkan ketentuan atau dalilnya. Begitu pula di hadis gitu ya, tidak ada disebutkan dalilnya. Nah, maka setelah itu pun tidak langsung kita bisa melakukan proses ijtihad, tetapi harus melihat apa yang sudah diputuskan, diijmakan oleh para sahabat. Ya, sebagai contoh bahwa mengurus jenazah gitu ya, itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kewajibannya sangat tinggi gitu ya. Fardu kifayah. Jadi harus segera dilakukan. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar, kemudian Umar yang paling paham terhadap ajaran Islam, terhadap agama Islam, itu menyimpan dulu gitu ya pengurusan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bahkan para sahabat Abu Bakar kemudian Umar yang mewakili kaum muhajirin pada waktu itu bermusyawarah dengan kaum Ansor untuk menentukan siapakah penggantinya Rasulullah. Nah pengganti Rasulullah itu bisa ditentukan setelah apa? Setelah proses selama 3 hari. Dan itu menjadi ijma ketika zamannya Umar bin Khattab, beliau menunjuk 6 orang untuk dijadikan calon dan diberikan batas 3 hari untuk melakukan proses intikhob atau proses pemilihan. Nah artinya itu adalah ijma sahabat itu menjadi sebuah hukum ketika di Quran tidak ada dalil yang secara sharih jelas, kemudian di hadis tidak ada, maka harus lari ke ijma. Kemudian setelah ijma pun ada kias gitu ya, menganalogikan tentunya dengan tetap menyandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini persyaratannya gitu ya, tidak bisa tadi dikatakan oleh Menteri Agama bahwa hal-hal yang sudah dulu diijtihadkan kemudian berbeda zamannya dengan sekarang, situasinya dengan yang sekarang itu sangat berbeda, maka dengan leluasa itu bisa lakukan rekontekstualisasi. Maka ini akan banyak nanti keputusan dari rekontekstualisasi tersebut yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah seperti itu. Nah, termasuk gitu ya, ini pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ghanimah itu dibagikan kepada kaum muhajirin ya, dan juga orang Ansor. Namun pada zaman Khalifah Abu Bakar, ghanimah diberikan kepada semua umat Islam. Nah, dalam hal ini ya Abu Bakar tidak bisa dipandang sebagai mengubah atau merekontekstualisasi hukum. Beliau justru sedang menerapkan hukum secara syariah dengan ilat. Jadi tadi bisa karena tadi ada keruangan untuk melakukan ijtihad, dan ijtihad sudah ada syarat-syaratnya tadi, ada persyaratannya. Kemudian nah ini terkait ilat gitu ya. Nah itu harus ada ketika misalkan ada yang memang tidak semua ayat itu
ada ilatnya. Nah, dan ketika ada ayat yang tidak ada ilatnya, bukan berarti itu juga bisa dirubah seperti itu. Nah, pada kasus Abu Bakar di sini, nah ilatnya itu adalah agar ilat itu alasan kemunculannya sebuah hukum atau alasan yaitu menjadi sebuah hukum syariah gitu ya, itu ilat sebab gitu ya. Nah, ilatnya di sini adalah agar harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya. Kemudian pada zaman Abu Bakar, beliau berlakukan kebijakan ya, ucapan jika seorang suami mengatakan kepada istrinya talak 3, maka menurut Abu Bakar itu talak 1 seperti itu. Tetapi ketika kehilafahan kemudian dipegang oleh Umar, maka Umar mengambil ijtihad yang lain gitu ya. Ijtihad yang lain dengan apa? Dengan memutuskan bahwa ketika seseorang suami itu menyampaikan kepada istrinya talak 3, maka itu sudah termasuk ke dalam talak 3 gitu. Nah, kemudian ya batasannya apa gitu ya? Ketika tadi mau proses ijtihad, kemudian mau melakukan penggalian hukum gitu ya. Ini harus berdasarkan dalil ya, baik Al-Qur'an, As-Sunnah atau hadis, ijma sahabat, qiyas, ini yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, ini tidak boleh berdasarkan nafsu gitu ya. Nah, ataupun berdasarkan akal. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yang ma'wa. Kalau kita menahan diri untuk tidak menggali hukum menggunakan hawa nafsu, maka surga tempat tinggalnya. Tetapi justru kalau kebalikannya kita menggunakan hawa nafsu dalam melakukan proses penggalian hukum, maka tadi itu ya bisa masuk ke dalam kategori kazzabu bi ayatina, mendustakan kepada ayat-ayat kami. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh melanggar nas-nas yang qot'i gitu ya. Nah, ijtihad yang menabrak nas-nas yang qot'i, baik subut gitu ya, yakni Al-Quran dan hadis mutawatir ataupun qot'i dalalah yang menunjukkan maknanya, maka pada hakikatnya adalah kerusakan terhadap agama Islam itu sendiri. Nah, pada faktanya ya, tujuan dan praktik rekontekstualisasi fikih Islam. Jadi ini memang yang kontekstualisasi itu cara ya tadi kan atau di bahasanya tuh operasionalisasi gitu, bahasa dari Yakut itu caranya atau operasionalisasinya untuk menjalankan kontekstual tadi ya, inti ajaran Islam gitu. Nah, tujuan dan praktik rekontekstualisasi fikih Islam ini faktanya terjadi ya berbeda dengan penjelasan di atas. Ya, contoh hukum waris gitu ya. Hukum waris dalam Islam itu laki-laki 1, kemudian perempuan 1. Tetapi dikarenakan ya kondisi sekarang itu telah berubah gitu ya, dianggap sama kesetaraan ya antara laki-laki dengan perempuan, kemudian direkontekstualisasi dengan apa? Dengan diubah menjadi apa? Menjadi laki-laki 1, kemudian perempuan bagiannya juga 1. Nah, ini justru sangat bertentangan ya, artinya mengambil ayat yang lain dan ini bukan mengambil ayat yang lain, ini mengambil ayat yang tadi hawa nafsu berdasarkan akal dan kemudian membuang dalil yang berasal dari nakli seperti itu. Nah, kemudian khomer gitu ya, khomer ini keharaman khomer ya bersifat sekunder dan kontekstual. Nah, karena itu vodka bisa dihalalkan karena situasi di daerah itu sangat dingin di Rusia misalkan gitu. Nah, itu ya khomer itu ilatnya itu karena ilat diharamkannya itu ya turunnya dulu juga sebab nuzulnya itu karena kehilangan akal ataupun bisa memabukkan. Nah, bukan berarti ketika tadi misalkan yang tidak ada ilatnya, maka itu sudah bisa berubah hukumnya, tidak bisa. Ketika turun ayat memang itu ilatnya adalah karena memabukkan, jadi kehilangan akal gitu ya, maka Allah haramkan. Nah, bukan berarti ketika sudah tidak menghilangkan akal, ya tidak memabukkan misalkan hanya 1 tetes, itu menjadi halal, tidak bisa. Nah, itu tetap menjadi haram. Maka rekontekstualisasi di sini adalah keliru seperti itu. Karena tadi justru bukan di dalam tataran fikih yang masih ada yang masih belum ada dalilnya gitu ya.
Justru ini masuk ke dalam dalil-dalil yang sudah qat'i, dalil-dalil nakli, di mana itu sudah jelas keharamannya, kemudian direkontekstualisasi. Nah, sebagian orang juga melakukan rekontekstualisasi ajaran Islam itu merusak sudah jelas dalilnya dengan dalih ya maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah ini adalah makna-makna dan tujuan yang dibawa oleh syariah. Nah, ada dua hal ya terkait maqasid syariah, kemaslahatan ya atau menolak kemadharatan. Nah, yang maksud maqasid syariah yang dimaksud juga sesuai dengan syara gitu ya, bukan kemaslahatan menurut ahwal, akal atau hawa nafsu. Jadi tidak bisa kemaslahatan itu ya pokoknya walaupun bertentangan dengan Quran, Sunnah, tetapi ini maslahat ya diambil saja. Ini tidak bisa. Harus tetap gitu ya. Ketika itu merupakan maslahat, kemudian masih ada kecurangan, masih ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, di sisi lain memang para ulama usul berbeda pendapat ya terkait apakah harus meraih kemaslahatan atau menolak kemadharatan. Contohnya ketika pemilu gitu ya, apakah kita harus masuk ke dalam sistem itu ya demi meraih kemaslahatan atau lebih baiknya kita menolak kemadharatan. Nah, itu yang dimaksud dengan maqasidus syariah gitu ya, pilihannya. Namun, ya perbedaan beberapa pendapat ulama ini tidak terkait nas syariah yang qat'i, baik sumber maupun penunjukannya. Nah, sebagai contoh, tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga nasab, gitu ya. Namun, para ulama tidak berbeda pendapat jika dengan teknologi DNA nasab bisa diketahui, maka pernikahan tidak diperlukan, lalu boleh melakukan zina. Nah, oleh karena itu para ulama juga bersepakat bahwa di antara tujuan pengharaman khamr adalah menjaga akal. Ini sudah dibahas ya tadi. Kemudian karena itu seruan rekontekstualisasi fikih gitu ya atau fikih alternatif yang dimaksud Menteri Agama ini harus dipertanyakan gitu ya. Nah, apakah ijtihad yang mengikuti kaidah-kaidah sesuai syariah yang telah dijabarkan para ulama selama ribuan tahun, ataukah mengubah fikih Islam agar bisa mengakomodasi berbagai situasi dan kondisi ya. Termasuk apa? Termasuk kepentingan manusia, pengusaha dan juga pemerintah. Nah, jika itu yang ditujukan kondisi dengan kondisi maka aturan itu harus disesuaikan itu, maka ini adalah menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, seharusnya lah umat manusia yang mengikuti syariat Islam gitu ya, bukan syariat Islam yang harus dipaksa untuk disesuaikan dengan kondisi. Nah, yang paling membahayakan gitu ya, karena tadi tujuannya memang supaya kenapa direkontekstualisasi ini supaya tidak ada pemikiran masyarakat umat gitu ya untuk senantiasa menyampaikan, mendakwahkan bahkan cita-cita untuk menerapkan kekhilafahan. Ini tujuannya sebetulnya, kekhawatirannya kenapa dilakukan proses rekontekstualisasi gitu ya. Bahkan ini dianggap bencana gitu oleh Menteri Agama, padahal simpelnya gitu ya, kalau yakin terhadap hadis disampaikan oleh Rasul bahwa Imam Mahdi datang, kemudian akan di sana ada akhir zaman, kemudian sampai bisa mengalahkan gitu ya pasukan Romawi, pasukan kafir. Kalau misalkan hanya itu menggunakan keimanan itu saja, itu seharusnya sudah tidak berpendapat demikian gitu ya. Artinya apa? Ini yang akan membawa imam kalau misalkan hadis yang bahwa akan ada terjadi kehilafahan ya, kalau dianggap misalnya paling minim itu adalah Imam Mahdi, maka itu sudah sesuai bahwa bukan sesuatu yang membahayakan ya kehilafahan Islam itu, seperti itu. Ya banyak ya. Nanti kajian-kajiannya berapa jumlah kekerasan ataupun pencurian yang terjadi di zaman kehilafahan dari awal sampai akhir gitu ya, selama 19 abad itu dibandingkan dengan sekarang. Nah, ini dalil-dalil yang disampaikan ya terkaitnya sudah masyhur ya dari beberapa Imam Al-Qurtubi bahwa ini merupakan dalil yang jelas gitu ya bahwa keberadaan khalifah. Kemudian Abu Zakaria An-Nawawi dari kalangan ulama mazhab Syafi'i
bahwa para imam mazhab telah bersepakat ya kaum muslimin wajib mengangkat seorang khalifah. Kemudian ulama lain dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Al-Mawardi juga mengatakan bahwa menegakkan imam atau khilafah di tengah umat merupakan kewajiban yang didasarkan pada ijma sahabat. Nah, justru dengan adanya pemerintahan Islam yang menjalankan syariah Islam, beragam umat, urusan umat ini akan terpelihara. Nah, tanpa itu agama akan terbengkalai dan hancur. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin mengatakan kekuasaan dan agama adalah saudara kembar, agama pondasi dan penguasa adalah penjaganya. Apa yang tidak memiliki pondasi hancur, apa yang tidak memiliki penjaga hilang. Nah, dan ini dibuktikan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar, ya kemudian dilanjutkan dengan Umar bin Khattab, gitu ya. Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar berhasil menyelesaikan permasalahan nabi palsu, kaum murtad, gitu ya, yang tidak mau membayar zakat, bahkan menghadang pasukan Romawi. Nah, begitu juga setelah periodenya Abu Bakar, begitu banyak penaklukan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, sehingga terdapat ketentraman, kemudian kebahagiaan, ya, yang dihasilkan dari perjuangan Abu Bakar, Umar bin Khattab beserta para sahabat, karena banyak melakukan futuhat, gitu ya, daerah-daerah orang-orang yang kafir seperti itu. Nah, pada faktanya justru ya syariah Islam itu bukan harus direkontekstualisasi, tetapi justru syariah Islam itu harus diterapkan. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh umat, ya harus diterapkan secara total dan menyeluruh, ya bukan merekontekstualisasi fikih Islam. Kenapa? Karena kapabilitas kita, ulama-ulama kita dibandingkan ulama-ulama levelnya yang dulu hidup pada zaman tabi'in, gitu ya, kemudian tabi'ut tabi'in termasuk imam mazhab dan setelahnya, dibandingkan dengan kita itu jauh dari kemampuannya. Oleh karena itu ketika kita mau mengedit atau merevisi hasil istinbat, ya, istinbat kemudian istihadnya para ulama pada zaman dulu, maka kita harus pikir-pikir lagi, gitu kan, siapa kita. Hafal Quran juga tidak, bahkan misalkan kalau hafal Quran juga apakah maknanya bisa dapat, gitu ya. Kemudian hafal berapa juta hadis, hafal berapa ribu hadis. Nah, ini kita yang masih baca terjemahan saja kemudian mau merevisi ataupun mau mengamandemen, gitu ya, hasil istinbat atau istihadnya fikih para ulama salafus saleh. Nah, kunci kebangkitan umat ketika menjalankan syariah sebagaimana generasi terdahulu, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah dalam Syari'atul Al-Khalidah menjelaskan, ya, sekiranya kaum muslim hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan agama Islam sebagaimana para pendahulu mereka, niscaya mereka akan menjadi umat yang terdepan dan paling bahagia. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa pernyataan Menteri Agama bahwa umat membutuhkan ortodoksi. Ini ortodoksi itu ijtihad, ya. Ini ijtihad. Membutuhkan ortodoksi atau ijtihad atau fikih alternatif menjadi tidak relevan. Ya, apalagi jika fikih alternatif yang dimaksud adalah menafsirkan Islam, penafsiran terhadap Islam yang tunduk pada kepentingan kapitalis, liberalis, kemudian untuk melanggengkan imperialisme mereka di dunia Islam, seperti itu. Ya, mungkin itu Ustadz, karena Ustadz Denny nggak hadir, jadi saya tadinya mau cuman mukadimahnya saja, sekalian saja sebetulnya hanya dibaca, ya, ulang yang ada di buletin Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk sama-sama mengkoreksinya. Ya. Syukran Ustadz, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Sadian, ya, atas pemaparannya begitu sangat luar biasa, ya. Jadi kita mulai tercerahkan begitu, ya. Jadi memang intinya dengan kondisi sekarang begitu, ya, harus senantiasa berhati-hati ketika menyikapi statement-statement begitu, ya, apalagi itu muncul dari para pejabat sekalipun, karena memang
beberapa kejadian kita menganalisa ini mengarah kepada tujuan tertentu yang harus kita waspadai. Ya seperti tadi yang disampaikan Mas Adian ya, yang ada di materi buletin Kapah juga. Ternyata memang apa yang disampaikan itu tidak seindah dengan aktualnya. Ternyata di aktualnya itu banyak justru targetannya itu supaya umat Islam tidak ada lagi atau minimal berkurang peranan dakwahnya itu, terutama ketika mendakwakan Islam Kapah. Itu ini insya Allah kita sama-sama membaca begitu ya, ke arah mana tujuan dari statement-statement itu. Tentu ini bukan hanya untuk kita tentunya, yang paling penting adalah justru sama-sama kita sampaikan kepada umat, supaya umat itu setidaknya ada balancing begitu ya. Ketika ada informasi hal seperti itu, ya kita juga menyampaikan kepada umat bahwa sebetulnya harus seperti apa begitu ya menyikapinya. Memang maka penting di sini kita senantiasa berdakwah di sini. Berdakwah itu tidak harus menunggu kita pintar dulu begitu ya, tidak harus menunggu kita menjadi seorang ustadz dulu ya. Karena insya Allah apapun yang kita miliki, apa yang kita pahami, apalagi kita sering mengikuti kajian-kajian, kemudian disampaikan lagi, insya Allah itu adalah bagian dari dakwah. Dan ketika orang itu sama-sama bergabung pada akhirnya, kemudian sama-sama berjuang, insya Allah itu menjadi amal jariah ya bagi kita. Baik, barangkali dari para hadirin yang hadir saat ini, barangkali ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan. Sebelumnya Ustaz Jajang, barangkali ada yang akan disampaikan dulu atau yang akan ditambahkan, Ustaz Jajang? Baik, boleh. Saya mendampingi Ustaz Dian. Ya, baik. Ya. Tapada, Ustaz. Siap. Baik, sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik, jamaah rahimakumullah, menarik tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Dian berkaitan dengan persoalan yang hari ini memang menjadi hal membuat umat ini semakin akidahnya kembali ditusuk-tusuk gitu ya, dengan hal-hal yang muncul khusus dari para public figure, pejabat dan sebagainya, termasuk hal yang kita hari ini juga saksikan viral, bagaimana statement-statement tokoh yang namanya kita ketahui bersama ya, mungkin banyak pernyataan-pernyataan yang justru malah bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan juga ada beberapa tokoh, para alim ulama juga merespon salah satu pernyataan-pernyataan yang ngawur dan tadi sangat menyesatkan umat. Tentunya ini sangat berbahaya sekali begitu ketika ini liar, tidak ada respon dari umat, wabil khusus dari orang-orang yang Allah berikan ilmu, orang-orang yang alim, para ulama yang lurus untuk mengkanter, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman mereka, statement-statement mereka. Karena hari ini media itu mudah begitu ya, mudah sekali untuk memviralkan mereka. Ya mungkin dampak kedepannya kalau generasi kita mungkin generasi yang alhamdulillah mungkin kita itu setidaknya sudah tersentuh dengan Islam, bagaimana pandangan tentang Islam yang benar seperti apa. Tapi kan kita memikirkan untuk generasi kita ke depannya. Ketika generasi ini memang rapuh, tidak dikuatkan dari aspek pemahaman Islam yang benar, ini kan menjadi keprihatinan nanti generasi selanjutnya. Nah ini kan yang mana ini sejalan kan dengan program dari moderasi agama atau moderasi Islam tepatnya, yang memang ini juga sejalan dengan tren corporation internasional begitu ya, bagaimana mereka memang sengaja ingin menghancurkan bagaimana umat Islam itu tidak hanya tadi mereka
membuat propagandanya dengan sengaja memutarbalikkan pemahaman Islam di tengah-tengah umat dengan menghadirkan orang-orang yang memang sudah mereka siapkan sehingga umat itu terpecah belah. Jadi memang ini sejalan gitu dengan Barat dan program Barat untuk menjauhkan Islam dari umat dari ajaran yang lurus, yang benar begitu. Muncul statement-statementan begitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah ini kan jelas pernyataan-pernyataan yang ngawur. Nah berkaitan dengan topik di media Buletin Kafah berkaitan rekontekstualisasi, sebenarnya statement yang disampaikan oleh pejabat tersebut ini sudah jelas sesuatu yang salah kaprah, yang salah, yang istilahnya itu sudah cukup bagi kita seorang muslim untuk bisa menangkap apa maksud dari itu, dari istilah rekontekstualisasi fikih dan sebagainya itu sudah jelas. Sebagaimana tadi disampaikan, dijelaskan dari Kafah sendiri bahwa rekontekstualisasi intinya kan rekontekstualisasi ini kalau kita merujuk ke siapa ini, Merriam-Webster Dictionary Online, intinya rekontekstualisasi berbeda begitu ya. Nah ini pasti akan bertentangan gitu ya. Pasti akan terjadi penyelewengan hukum syariat. Karena jelas di sini makna definisi rekontekstualisasi adalah menempatkan sesuatu dalam konteks yang berbeda. Contohlah kita, mungkin para ustadz ataupun jamaah sekalian pernah ataupun dalam ilmu ulumul Quran kita mengenal bagaimana istilah-istilah ataupun penjelasan berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami ayat dalam Al-Quran. Maka kita kenal ada ayat yang dari segi dari segi maksud, ada mantuknya, ada mafhumnya, ada amnya, ada khosnya, ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan, ada muhkam, mutasyabih. Nah ini jelas ketika ini diterapkan dalam konteks contoh dalam hal pemahaman tentang ilmu ulumul Quran, jelas ini nanti akan mengubah pemahaman yang seharusnya begitu ya. Ayat yang sudah jelas gitu ya, yang muhkam, nanti ini bisa menurut nafsu mereka bisa dirubah pemahamannya. Begitu ayat yang jelas-jelas dari segi ayat ini adalah ayat yang mantuk gitu ya mereka gitu dengan hawa nafsunya gitu ya. Contoh ayat yang mantuk ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Allah menyampaikan dalam ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu, kan hai orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai sikut. Nah ini kalau diterapkan konteks rekontekstualisasi dalam ayat ini jelas nanti bisa berubah sangat jauh begitu ya pemahamannya. Apalagi kalau kita lihat ataupun dalam hukum fikih yang lain begitu ya. Ini jelas dari definisi rekontekstualisasi ini jelas akan nanti intinya mengubah hukum-hukum Islam yang sudah jelas, yang sudah sudah jelas begitu ya, dengan hawa nafsu mereka. Karena makna rekontekstualisasi sebagaimana tadi saya sampaikan ini jelas tentunya menempatkan sesuatu dalam konteks yang berbeda, menempatkan hukum Islam, menempatkan perintah dan larangan Allah sesuai dengan keinginan mereka saja begitu ya. Nah ini hal yang dari makna rekontekstualisasi sudah jelas begitu arahnya kemana begitu ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dian begitu ya. Nah oleh karena itu rahimakumullah, penting bagi kita untuk bersama-sama begitu ya. Jelas kita mengecam ataupun mengecam pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat ini, khusus tadi
pihak Menteri Agama begitu ya. Dalam beberapa kesempatan lainnya juga pun banyak statement-statement yang dia lakukan. Intinya bahwa ini sejalan dengan program yang mereka canangkan, moderasi Islam, yang mana ingin ya merubah begitu ya, ingin menjauhkan umat Islam ini dari pemahaman yang benar terhadap ajarannya begitu ya. Sehingga banyak hukum Islam begitu ya yang dicoba oleh mereka ya dirubah gitu ya. Bahkan mereka berani untuk menghapus begitu ya ajaran-ajaran Islam yang awalnya diajar tentang imamah atau khilafah itu dihapuskan karena tadi dengan hawa nafsunya mereka menganggap bahwa itu adalah suatu yang menjadi sumber katanya kegaduhan, menjadi sumber persoalan, menjadi sumber benih-benih terorisme. Ini kan jelas arahnya kemana. Nah ini sedikit tambahan mungkin dari saya, mudah-mudahan kita dengan hanya membaca judulnya saja ya ataupun dengan mendengar statement rekannya itu kemana begitu. Oh iya, mangga cekap tambahannya. Saudara putus-putus. Baik, alhamdulillah. Putus-putus ya? Iya. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Jajang atas tambahannya. Alhamdulillah ya. Hari ini betul-betul kita diingatkan gitu untuk senantiasa berhati-hati karena memang untuk membuat sesuatu apalagi berhubungan dengan fikih Islam itu butuh ilmu yang begitu sangat luar biasa. Tadi ditanyakan ya oleh Sadian, kalau memang kita berani, siapa kita begitu ya dengan keilmuan yang seperti ini, berani-berani merubah sesuatu yang sudah diputuskan oleh para ulama-ulama terdahulu ya, apalagi terkait fikih ya memang. Baik, alhamdulillah hadirin rahimakumullah sudah hadir pertanyaan ini di tengah-tengah kita. Sudah ada yang bertanya. Bismillah izin bertanya Ustaz, apa sesungguhnya peran MUI? Bukankah di dalamnya tempat berkumpulnya para ulama? Kenapa tidak mampu menghentikan agenda-agenda kotor para sekte modernisasi Islam ini? Nah ini bertanya terkait peran dari MUI karena memang banyak hal baik itu statement ataupun kebijakan yang seolah-olah itu cenderung begitu ya menyudutkan umat Islam begitu. Lantas kemana peran MUI begitu ya? Itu pertanyaannya. Baik, mungkin dari pertanyaan ini Ustaz Dian akan mendakapi terlebih dahulu. Ustaz Dian. Ya, Bismillah. Terkait MUI itu ya, kalau dilihat dari struktur organisasi di pemerintahan di negara kita itu memang tidak masuk ke dalam bagian dari struktur pemerintahan, artinya garis kekomandonya itu tidak tegas gitu ya. Nah, artinya MUI itu sifatnya hanya memberikan masukan ya, memberikan masukan kepada pemerintah terkait tentang misalkan kalau ada kasus yang memang itu belum ada ya sebelumnya terkait hukum-hukum, maka MUI nanti bisa mengeluarkan fatwa. Dan sebetulnya kalau dilihat dari beberapa kasus memang ada keputusan fatwa MUI tersebut terkadang diterima oleh pemerintah ataupun tidak. Nah, begitupun dengan masyarakat ataupun organisasi kelompok-kelompok dakwah ya terkadang sejalan ataupun tidak. Tetapi levelnya itu memang jatuhnya hanya setingkat ya fatwa. Nah, termasuk yang ulama yang mungkin salah satu ulama yang cukup fenomenal gitu ya, misalkan Yusuf Al-Qaradawi membuat kitab yang luar biasa, tetapi ketika beliau menyampaikan sebuah hukum ya katakanlah yang belum ada sebelumnya, maka level yang paling tinggi itu dikatakan hanya sebagai sebuah fatwa. Ya apalagi yang di misalkan kayak di Muhammadiyah ada Dewan Tarjih ya, kemudian di Persis ada Dewan Hizbah gitu ya.
Nah itu ruang lingkupnya jauh lebih kecil. Ya artinya ada yang lebih besar gitu ya, hasil ijtihad para ulama generasi salafus saleh, yang itu bisa menjadi rujukan bagi kaum muslimin. Makanya termasuk ya kita misalkan kehilafahan itu merujuk kepada generasi ulama salafus saleh yang memiliki kapabilitas dalam melakukan ijtihad seperti itu. Nah, itu sebabnya mengapa peran MUI itu tidak sampai bisa memutuskan gitu ya, ataupun melakukan preventif yang dilakukan khususnya oleh pemerintah, oleh Menteri Agama misalkan, yang itu tidak sesuai. Nah, karena Kementerian Agama ketika mengeluarkan statement kayak kemarin Yakut gitu ya, itu tidak koordinasi dulu, tidak meminta verifikasi dulu ke MUI. Nah, langsung aja disampaikan. Bahkan sebetulnya di panitia itu tidak ada terkait pembahasan rekontekstualisasi yang sudah dipersiapkan setahun sebelumnya pas masa COVID ya. Jadi temanya itu sebetulnya terkait dengan public policy yang berhubungan dengan COVID seperti itu di konferensi yang itu. Tetapi Menteri Agama kemudian mengintervensi kepada panitia untuk mengubah atau mengedit ya, menambahkan rekontekstualisasi di dalam temanya. Artinya di sini memang peran MUI tidak bisa melakukan preventif, sehingga tidak mampu menghentikan gitu. Bahkan ketika statement itu sudah disampaikan oleh MUI oleh Menteri Agama kemudian menyebar, ya saya juga ini kurang apakah sudah ada tanggapan resmi dari MUI terkait hal itu. Nah, artinya di sini bahwa kemampuan kewenangan lah gitu ya, tingkat kewenangan MUI itu sebetulnya memang lemah dan sifatnya hanya memberikan masukan bagi pemerintah, nanti pemerintah yang mempertimbangkan untuk mengambil keputusan seperti itu. Dan sebetulnya kalau dilihat dari, kita belum misalkan langsung ke adab belum ke syariat, belum ke hukum gitu ya, baru dari segi adab gitu ya, ini sebetulnya Kementerian Agama itu dibiayai oleh rakyat kan ya. Dari mana pembiayaannya? Bukan hanya Menteri Agama, menteri yang lain juga. Negara ini diambil dari pajak. Pajak terbesar itu adalah dari PPN. PPN itu terbesar diperoleh dari Dari proses transaksi jual beli di antara penduduk ya, atau warga masyarakat. Dari 270 juta ini, nah sebagian besar penduduknya itu adalah umat Islam, umat Muslim, yakni sebesar 83%. Artinya yang berkontribusi membayar pajak ya untuk negara, wabil khususnya pajak pertambahan nilai, itu adalah kaum muslimin gitu. Nah, ketika mereka duduk misalkan Menteri Agama ataupun kementerian duduk di sana menjalankan tugasnya, digaji dari pajak gitu ya, uang dari kaum muslimin, uang dari rakyat, kemudian membuat pernyataan-pernyataan, kebijakan-kebijakan yang ternyata itu sangat menyakitkan gitu ya bagi kaum muslimin. Bahkan kecenderungannya memang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Ini kalau dari segi adab, kemudian menghisab diri gitu ya, seharusnya tidak melakukan pernyataan yang demikian seperti itu. Tapi mau gimana lagi gitu ya, ketika pemikiran orang-orang kafir telah masuk ke dalam pemikiran kaum muslimin, dan itu salah satu dibahas di kitab Daulah gitu ya, di kitab Daulah hal-hal yang bisa merintangi kembalinya ataupun mendirikan daulah Islam itu salah satunya pemikiran Barat yang memang sudah masuk gitu ya ke dalam benak kaum muslimin, benak orang Islam, bukan orang kafir gitu ya. Jadi kita memang serba nanggung gitu ya, mau ya paling kita hanya counter dengan penjelasan lagi, dengan ayat lagi, hanya seperti itu yang bisa memungkinkan seperti itu. Saja mungkin silakan mungkin yang lain menambahkan. Baik, alhamdulillah ya. Itu ya, jadi memang MUI itu seolah-olah keberadaannya dianggap antara ada dan tiada oleh pejabat itu ya, karena memang apalagi kita mendengar bahwa beberapa peran dari MUI sudah mulai dipreteli, contohnya sertifikasi halal ya, yang rencananya akan diambil alih oleh pemerintah begitu ya. Dan tadi ya bisa Dian sampaikan kadang fatwanya itu tidak didengar begitu ya. Jadi seolah-olah ketika mereka berkuasa maka bebas melakukan apapun, termasuk menolak atau tidak mendengarkan usulan-usulan
atau saran-saran dari MUI ya, dalam hal ini sebuah lembaga yang memang di situ banyak para ulama, dan memang kebetulan di negeri ini mayoritasnya umat Islam begitu ya. Dan ya seperti itulah faktanya ketika hidup di dalam sistem kapitalis begitu. Baik, mungkin dari yang lain atau dari Ustaz Jajang barangkali ada yang akan ditanggapi dulu terkait pertanyaan tadi. Halo, Ustaz Jajang? Cekap ya. Bangga. Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang lembaga MUI ini kalau saya pernah melihat begitu ya, membaca, memang ini tidak lebih dari hanya sebatas disebut ormas ya, ketika kita ngetik ormas Islam yang ada di Indonesia begitu, maka muncul salah satunya itu adalah MUI lah. Ternyata memang ini dianggapnya hanya sebatas ormas begitu. Dan mudah-mudahan hal ini menjadi membuat kita semakin bersemangat, artinya semakin berusaha untuk betul-betul menjalankan peran kita sebagai hamil dakwah begitu, karena memang faktanya itu begitu sangat luar biasa sekarang ini, banyak hal-hal yang memang begitu sangat mengkhawatirkan di satu sisi, tapi di sisi yang lain ini bisa menjadikan fakta ya yang disampaikan kepada masyarakat begitu, bagaimana faktanya ketika hukum-hukum Allah itu sedikit demi sedikit begitu ya diabaikan. Bahkan sekarang itu bukan sedikit demi sedikit, mereka terang benderang begitu ya, seolah-olah menentang hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini menjadi amunisi begitu ya, menyampaikan kepada umat ya, karena memang pengalamannya ketika kita begitu ya, silakan aja mungkin bisa, insya Allah semuanya sudah pernah begitu ya, ketika berbicara berdiskusi dengan siapapun, teman-teman kita begitu, sahabat, bahkan orang yang baru kenal begitu ya. Contohnya ketika kita berbelanja sesuatu, kemudian ngobrol dengan para pedagang, pasti semuanya mengeluhkan begitu ya. Kemudian ketika kita arahkan kira-kira solusinya seperti apa begitu ya, ternyata memang ya intinya mereka begitu sudah sangat kurang respect dengan para pejabat saat ini. Ya, mudah-mudahan ini menandakan bahwa sebetulnya masyarakat itu sudah mengindra begitu ya, sudah merasakan, sudah mulai jenuh, dan memang intinya bahwa masyarakat itu sudah mulai mencari solusi apa. Nah, mungkin tugas kita ya, terutama bagi kita yang memang insya Allah senantiasa bersemangat di dalam thalabul ilmi, memiliki ilmu begitu ya, untuk terus disampaikan kepada umat. Oleh sebab itu, para hadirin rahimakumullah, senantiasa kami mengajak kepada hadirin yang hadir di sini untuk senantiasa meng-share kegiatan ini, di-share sebanyak-banyaknya, di-publish begitu ya, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan kebaikan dari kajian-kajian kita, terlebih kalau memungkinkan mau bergabung di grup Masjid Ansarullah, ada grup WhatsApp-nya begitu ya, dan memang insya Allah ini akan senantiasa direkod begitu dan di-share di YouTube, jadi bisa suatu saat kalau mau membuka kembali ulangannya itu bisa dilihat kembali, dan bisa sama-sama saling meng-share link YouTube-nya, sehingga semakin banyak lagi yang mendapatkan kebaikan dari kajian-kajian kita, dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir sehingga nanti kajian-kajian itu bukan hanya bisa dilaksanakan online, tetapi kita bisa kembali mengadakan kajian-kajian offline gitu ya. Dan memang insya Allah sebagaimana kegiatan-kegiatan sebelumnya, Masjid Ansarullah senantiasa mengadakan kajian-kajian, dan mudah-mudahan sebagaimana yang pernah dilaksanakan, kita kembali akan mengadakan kajian, mengundang pembicara-pembicara yang ilmunya begitu sangat luar biasa, sehingga kita bisa menyimak, menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah sakopah kita ya, sehingga itu menjadi amunisi kita untuk menyampaikan kembali kepada umat ya. Mudah-mudahan hadirin juga diberikan senantiasa kemudahan, kesehatan, sehingga peran serta kita di tengah-tengah umat untuk senantiasa mengingatkan, saling mengingatkan itu terus bergulir, terus bisa dilaksanakan. Tentu ini terkadang nikmat yang suka lupa itu adalah nikmat sehat ya. Karena ketika kesehatan itu kadang kita lupa bagaimana
susahnya ketika sakit begitu ya. Nih yang kadang kalau kata guru kita Dokter Atib itu pernah menyampaikan justru sehat itu adalah ujian begitu ya. Saya itu ada ujian ya. Mudah-mudahan kita senantiasa memaksimalkan segala waktu kita, segala potensi yang kita miliki sehingga kita tidak pernah surut begitu ya berdakwah, apalagi akhir-akhir ini kita senantiasa menyaksikan bagaimana statement-statement yang itu baik disampaikan oleh pejabat publik ataupun orang yang dianggap tokoh begitu ya. Karena kenapa saya mengatakan dianggap tokoh begitu? Karena bagi sebagian orang itu bukan tokoh kalau statementnya seperti itu ya. Itu justru statement-statementnya atau keputusan-keputusannya seolah-olah menyudutkan Islam begitu ya. Padahal dia mengaku sebagai umat Islam. Ini mudah-mudahan kita terhindar dari hal sedemikian, karena memang inilah pentingnya kita senantiasa bersemangat di dalam thalabul ilmi, sehingga statement apapun, ucapan apapun yang kita sampaikan senantiasa berdasarkan hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan, tidak ngawur begitu ya, sehingga ucapan kita itu senantiasa terkontrol. Jadi salah satu kelebihan kaum muslim itu laksana seperti orang yang sedang berjalan di pinggiran jurang yang begitu tajam. Ya, kebayang ya, kita sedang berjalan di jalan yang sempit begitu ya, di mana sebelah kiri kanannya itu adalah jurang yang begitu sangat tajam. Apa yang begitu sangat dalam ya? Apa yang akan kita lakukan? Pasti langkah kita itu senantiasa berhati-hati ya, jangan sampai kita terperosok gitu jatuh. Atau diumpamakan ketika kita berjalan di jalan yang di situ banyak pecahan kaca begitu ya. Misalkan di rumah ada pecahan kaca, ada piring atau gelas yang tidak sengaja terjatuh sehingga itu pecah begitu ya, menjadi kecil di mana-mana. Maka ketika kita akan melangkah pasti kita akan hati-hati. Jangan sampai langkah kita justru akan melukai kita. Nah, begitulah gambaran kita sebagai kaum muslim senantiasa berhati-hati ketika melangkah. Nah, bagaimana kita caranya untuk melangkah supaya selamat? Tentu dengan thalabul ilmi. Karena dengan ilmu itu yang akan senantiasa menjadikan kita berhati-hati begitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali ada yang akan ditanyakan lagi? Atau ada yang akan ditambahkan barangkali dari yang hadir di sini saat ini? Alhamdulillah pesertanya sudah ada 12 orang ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas segala kehadirannya, atas segala atensinya, juga kepada para pembicara yang pada hari ini sudah bisa mengisi, memaparkan, dan menyampaikan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita korbankan menjadi amal jariah, menjadi pahala di sisi Allah insya Allah. Nah, sebelum ditutup ternyata masih ada yang masuk ini. Kebetulan kita masih ada waktu kurang lebih 6 menit lagi ya. Bismillah Ustaz. Apa misi dan tujuan Mendag menyampaikan fatwa rekontekstualisasi itu ditujukan kepada umat muslim semua atau untuk muslim yang benar-benar menerapkan hukum Islam dan yang akan menerapkan khilafah? Nah, ini mangga dari Ustadian mungkin tadi sedikit sudah digambarkan sebetulnya, tapi mangga pilih ada yang akan ditambahkan lagi terkait pertanyaan kedua ini. Apa sih misi dan tujuan dari Mendag menyampaikan fatwa yang tadi begitu? Ya, ada sedikit gitu ya. Ada ya, ini pernyataan selain yang tadi bahwa akan membawa kehancuran gitu ya, pernyataan dari Menteri Agama. Ada di poin ke-10, beliau menyatakan bahwa sejarah Islam setelah kematian menantu Nabi yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an menunjukkan bahwa setiap usaha untuk memperoleh dan mengkonsolidasikan kekuatan politik atau militer dalam bentuk kekhilafahan pasti akan disertai dengan pembantaian antara satu pihak dengan yang lain. Hal ini merupakan tragedi bagi komunitas muslim secara keseluruhan, terutama pada awal sebuah dinasti baru. Ini kan pernyataan dari Menteri Agama, itu kan ngeri gitu ya, itu betul-betul pernyataan dari pemikiran Barat gitu ya. Padahal kalau dari pemikiran muslim yang soleh gitu ya, yang betul gitu ya,
itu kenapa sampai setelah periode Imam Ali radhiyallahu an itu ada perebutan kekuasaan sampai perang, itu memang ada fitnah gitu ya, ada fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang menyampaikan berita hoax lah ya kalau sekarang, ke pihaknya Aisyah dan juga ke pihaknya Muawiyah seperti itu. Sampai akhirnya terjadi perang gitu kan, kemudian di antara kaum muslimin banyak yang gugur seperti itu. Jadi kalau dari kesimpulan ya, dari statement-statement langsung yang disampaikan, termasuk yang poin barusan, itu rekontekstualisasi ini memang ditujukan kepada kaum muslimin yang masih mengupayakan untuk tegaknya kekhilafan Islam. Dan itu adalah kita. Tetapi jangan khawatir, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Apa balasannya di dalam surat Al-A'raf? Ternyata Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman, yakni yang tidak mendustakan ayat-ayat Allah, sebagai penghuni surga. Nanti penghuni di antara penghuni surga di antara penghuni surga dan neraka itu ada sebuah tabir gitu ya. Sampai penghuni neraka itu menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum," kesejahteraan bagi kamu. Nah, mereka orang yang di surga, yang di neraka belum bisa masuk, walaupun mereka ingin masuk. Kemudian di antara tabir itu ada Al-A'raf, ada orang-orang yang posisinya tertinggi gitu ya, di paling tinggi. Kemudian artinya di atas tabir itu bisa melihat bagaimana orang-orang yang ada di neraka, penghuni neraka. Lalu penghuni neraka mengatakan, "Wahai para penghuni surga." Jadi mereka tuh saling mengenal gitu. Penghuni surga, penghuni neraka mengenal saudaranya, mengenal temannya. "Wahai para penghuni surga, tuangkanlah sedikit untuk kami air dari surga. Kami kehausan." Maka kemudian Allah menuangkan kepada mereka air yang berupa api, dan kehausan mereka tidak bertambah, tidak berkurang, malahan bertambah. Nah, itu upaya kita yang mudah-mudahan kita berdakwah, memahami, berjuang, kesulitan itu ya, dalam mendakwahkan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan lagi kehilafahan. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai suatu kebaikan dan termasuk bagian yang tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Karena tadi jaminannya adalah surga dan dijadikan sebagai penghuni surga. Itu saja mungkin Ustaz. Jadi. Ya, baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas pemaparannya. Jadi memang intinya bahwa statementnya itu jelas begitu ya, kemana arahnya, yaitu tidak lain tidak bukan adalah menyerang mereka yang senantiasa berdakwah untuk menegakkan Islam secara kafah ya. Ini tentu bisa dipastikan bahwa ini datang dari kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang kita lihat saat ini. Ya, tentu mereka hanyalah pion-pion yang dimainkan oleh grandmasternya begitu ya, yang senantiasa tentu kita harus senantiasa waspada dan menyikapinya dengan benar. Harus bagaimana dan harus seperti apa. Insya Allah pentingnya di sini kebersamaan, pentingnya di sini berjamaah ya, sehingga kita senantiasa bisa saling menguatkan begitu ya dengan berjamaah ini. Baik, hadirin rahimakumullah, ini ada tanggapan juga dari Ustaz Rangga ya terkait pertanyaan tadi tentang MUI. Itu bisa dilihat juga di buletin KAPA edisi ke-170 ya. Memang ini Masya Allah ya, Insya Allah buletin KAPA ini ketika kita sudah selesai baca bisa disimpan, ditumpuk, kemudian dibuat semacam buku begitu ya, dan sewaktu-waktu Insya Allah hal-hal yang sudah dikaji, yang sudah disampaikan terkadang kita lupa begitu, dan itu bisa dibuka kembali begitu ya. Insya Allah luar biasa ini ilmu ya. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu di sesi bedah KAPA edisi ke-217 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan petunjuknya dan menguatkan kita sehingga kita senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang sudah Allah firmankan dan sudah dicontohkan oleh Rasul kita. Ya, kemudian ini Ustaz Rangga ya sebentar menyampaikan juga apa yang disampaikan Kemendak, menampakkan pemikiran sistem apa yang saat ini diterapkan dan karakter asli pemikiran sekuler orang-orang
penting di pemerintahan ya. Memang ini semakin jelas begitu ya siapa mereka. Justru kita nggak usah capek-capek mencari ya. Lihat aja dari karakter, dari keputusan, dari statementnya kita sudah tahu begitu. Bahkan saya kepikirannya begini, seandainya khilafah tegak besok begitu ya, kita sekarang sudah tahu siapa saja orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban selama ini. Kita sudah tahu gitu, nggak usah cari-cari tahu. Mereka sendiri saat ini sudah menampakkan begitu ya wajah aslinya. Baik, hadirin rahimakumullah, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada para pembicara, terima kasih kepada yang sudah memberikan statement-statementnya, memberikan pertanyaannya, dan akhirnya hari ini kita bisa berdiskusi panjang lebar. Dan alhamdulillah, insya Allah kita senantiasa menjadi bertambah wawasan kita. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan, banyak kehilafan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita sekali lagi senantiasa diberikan kemudahan di berbagai aktivitas kita. Sekali lagi kami mengajak untuk senantiasa meng-share, mengajak kajian-kajian kita, khususnya kajian bedah KPA ini yang insya Allah akan senantiasa kita laksanakan di setiap Ahad sore. Silakan di-share informasinya, diingatkan, diajak begitu, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari kegiatan-kegiatan kita, insya Allah. Amin ya Allah ya amin. Baik, kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.